Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bima Sakti Hero Tranggono. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan UTS Bahasa Indonesia untuk UTS kali ini. Pertanyaan pertama, jelaskan berdasarkan temuan-temuan mahasiswa di lapangan, faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan. Berikan contoh kesalahan ejaan yang sering muncul, yaitu meliputi keterbatasan waktu dalam pembelajaran menulis. Yang kedua, kurangnya penguasaan kaidah penulisan ejaan yang benar. Yang ketiga, kurangnya ketelitian dalam menulis. Contoh penulisan salah dan pembenarannya yang sering terjadi di lingkungan masyarakat yaitu kata praktek yang salah penulisannya, itu yang benar harus praktik menggunakan i. Yang kedua, penulisan resiko, yang betul itu risiko menggunakan i juga. Yang ketiga itu yang sering terjadi di lingkungan kita, aktivitas. Yang salah pembetulannya itu aktivitas menggunakan huruf V. Soal yang kedua, bagaimana langkah pembedaan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung dalam proses pengutipan? Jelaskan dan berikan contoh. Kutipan langsung biasanya digunakan oleh penulis di awal kalimat dan disertai tahun beserta halaman. Sedangkan kutipan tidak langsung, nama penulis selalu diletakkan di akhir kalimat dan juga menyerahkan nama penulis beserta tahun terbitnya sumber tersebut. Contoh kutipan langsung. Argumentasi adalah suatu bentuk retorika yang berusaha untuk memengaruhi sikap dan pendapat orang lain agar mereka itu percaya dan akhirnya bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penulis atau pembicara. Kraft 1983. Itu adalah contoh kutipan langsung. Yang kedua itu contoh kutipan tidak langsung. Menurut Lewis 1998 berpendapat bahwa ilmu ekonomi dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari masyarakat, baik itu kelompok atau individu, dalam membuat keputusan menggunakan sumber daya yang terbatas seperti materi dan uang untuk memenuhi kebutuhan mereka yang tak terbatas. Soal yang ketiga, apa perbedaan dari biografi dan bibliografi? Jelaskan sertai dengan contohnya. Ya, jadi gini. Biografi adalah contoh informasi yang terkandung dalam sebuah biografi ditulis oleh orang lain dengan mengandalkan studi literatur, dokumen penting, atau bahkan dengan menafsirkan narasumber sebagai saksinya dalam menggunakan properti peristiwa dengan fakta-fakta yang penting yang dapat dijadikan suri teladan bagi yang membacanya. Subjek dalam membentuk penulisan biografi mengarah kepada orang besar atau tokoh terkenal yang mempunyai banyak jasa, karya, ataupun pemikiran yang banyak bermanfaat untuk kehidupan manusia. Contoh biografis dari Gus Dur yang sudah tertera di layar.
Yang kedua, bibliografi, yaitu suatu daftar pustaka yang meliputi isi dan deskripsi sebuah buku yang terdiri dari judul, pengarang, edisi, cetakan, kata penerbit, nama penerbit atau terbit, jumlah halaman, dan ukuran tinggi buku dan ISBN. Contohnya, jika buku dijadikan sumber acuan, maka susunan penulisan, yaitu nama pengarang, tahun terbit, judul buku, tempat terbit, nama penerbit. Contohnya Setiabudi, A, M 1985, Cakrawala Nusantara, Jakarta, 2 Gramedia Despudibut 1989, Kisah penulis sebagai pahlawan, Jakarta, 2 Balai Pustaka, Soal yang keempat, apa perbedaan makna antara kata pukul dan jam jika dilihat dari penggunaan untuk menunjukkan kata pengganti waktu? Jelaskan berdasarkan dengan contohnya. Kata jam menunjukkan makna masa atau jangka waktu, sedangkan kata pukul mengandung pengertian saat atau waktu. Dengan demikian, jika maksudnya yang diinginkan diungkapkan adalah waktu atau saat, kata yang tepat digunakan adalah pukul. Seperti pada contoh berikut. Rapat akan dimulai pada pukul 10. Sebaliknya, jika yang diinginkan diungkapkan itu masa atau jangka waktu, kata yang tepat digunakan adalah jam. Seperti pada kalimat contoh berikut. Kami bekerja selama 8 jam sehari. Selain digunakan untuk menyatakan arti penunjuk waktu atau arloji, seperti pada kata jam dinding atau jam tangan. Soal yang kelima, bahasa berdasarkan hakikat merupakan sistem bunyi bermakna. Jelaskan pernyataan tersebut dan apa kaitannya antara sistem bunyi bermakna dengan penggunaan bahasa. Jadi gini, bahasa itu bermakna lambang bunyi memiliki makna sejenis binatang berkaki 4 yang bisa ditunggangi. Makna hal tersebut digunakan oleh manusia karena bahasa memiliki makna yang dipahami oleh manusia. Soal yang keenam, mengapa sering terjadi kesalahan penulisan tanda koma? Jelaskan disertai contoh kesalahan tersebut. Karena faktor ketidaktahuan penulisan mengenai penggunaan tanda koma, sehingga penulis salah meletakkan tanda koma pada kalimat yang perlu menggunakan tanda koma atau tidak. Contoh, aku hanya membawa buku, tas, dan pensil. Kalimat tersebut benar. Dan kalimat yang tidak benar, aku hanya membawa buku, tas, dan pensil. Itu adalah kalimat yang salah. Karena contoh yang kedua, karena diajak oleh teman-temannya, adik tidak masuk sekolah lagi. Itu adalah kata yang benar. Dan contoh yang berikutnya itu, adik tidak mau sekolah lagi, karena diajak oleh teman-temannya. Itu yang salah. Contoh yang berikutnya, dia sangat pandai bergaul di luar, tetapi saat diam jika di dalam rumah. Itu penulisan yang benar atau penempatan koma yang benar. Yang penempatan koma yang salah, di saat pandai bergaul di luar tetapi, saat diam jika di dalam rumah. Pembahasan soal yang ketujuh.
Apa perbedaan dari makna dari tanda titik dua dengan titik koma? Jelaskan disertai dua contoh penggunaan tanda tersebut yang benar. Tanda titik dua. Titik dua digunakan sesuai kata ungkapan yang memerlukan perintah, maksudnya penjelasan detail atau spesifikasi. Contohnya, Ketua titik dua Ahmad Wijaya, Sekretaris titik dua Siti Haryani, Bendara titik dua Aulia Amribi, narasumber Profesor Dr. Rahmat Effendi, pemandu titik dua Abdul Ghani, M. Hum, pencatat titik dua Sri Astuti Amelia, SPD. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain dalam kalimat manajemen. Contohnya, hari sudah malam. Titik dua, anak-anak masih membaca buku. Ayah menyelesaikan pekerjaan. Titik dua, ibu menulis makalah. Titik dua, adik membaca cerita pendek. Contoh yang kedua, Pak Guru menerangkan. Titik dua, murid-murid mendengarkan. Pembahasan soal ke-8. Jelaskan mengapa sering terjadi kesalahan penulisan huruf miring berdasarkan contoh kesalahan tersebut disertai pembenarannya. Karena kurangnya pemahaman mengenai penggunaan huruf miring yang baik dan benar, yang pada dasarnya penggunaan huruf miring adalah untuk kata serapan yang diambil dari bahasa asing. Contoh, saya sudah membaca buku Salah Asuh itu menggunakan huruf miring Aldo Mois. Contoh yang kedua, majalah Purjanga Bernin mengeluarkan semangat kehangatan. Itu yang kata majalahnya itu menggunakan huruf miring karena dia masih menggunakan bahasa, bukan bahasa itu, harus menggunakan bahasa. Gih. Ya, maaf terganggu. Pembahasan nomor 9. Jelaskan bentuk kesalahan penulisan konsonan dan vokal pada karya tulis. Berikan contoh kesalahan dan pembenarannya. Kesalahan penulisan konsonan dan vokal pada karya ilmiah yang sering dijumpai adalah penggunaan jumlah huruf konsonan pada kata-kata, salah dalam kata-kata tertentu, dan penyesuaian penggunaan dari kebenaran ejaan, salah dalam pemakaian huruf vokal. Contoh, kesalahan pemakaian huruf vokal seperti pada data berikut. 1. At moro seharusnya at mara menggunakan a. Dia salah menempatkan vokal a. Contoh yang kedua itu
contoh konsonan. Wahana bermain itu dibuat khusus untuk anak-anak balita. Sekian, terima kasih. Kalau ada kesalahan dari saya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.